Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil observasi kami di Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya, Perkenalkan, saya Naswaninda Zarani. Saya Ahmad Mujahidin. Saya Salwa Ainul Fikri. Saya Latif Nuril Yahya. dan saya Hania Syafinka Putri. Saya akan menjelaskan seputar kebutuhan informasi. Yang harus kalian tahu, kebutuhan informasi merupakan kebutuhan yang didasarkan pada dorongan untuk memahami, menguasai lingkungan, memuaskan keingetahuan, dan penjelajahan. Menurut Zipperer, kebutuhan informasi dianggap sebagai kesenjangan dalam memahami sesuatu, yaitu ketika seseorang mengalami situasi di mana mereka harus membuat keputusan, menjawab pertanyaan, menempatkan fakta, memecahkan masalah, dan memahami sesuatu. Dari hasil observasi, demi menunjang kebutuhan informasi, setiap sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah membutuhkan informasi yang baik agar aktivitas yang dilakukan menjadi lebih terarah. Kebutuhan informasi antar sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah yang satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor kepentingan, tingkat pengetahuan, lingkungan, dan berbagai faktor lain yang menyebabkan kebutuhannya itu berbeda. Oleh karena itu, Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyediakan layanan yang layak bagi sivitas akademika Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mahasiswa dan masyarakat di sekitarnya. Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyajikan berbagai macam daftar buku bacaan, mulai dari media cetak hingga media elektronik digital. Salah satu contohnya yaitu literatur cetak yang disediakan oleh Perpustakaan Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta seperti buku, jurnal, laporan, penelitian, skripsi, tesis, koran, dan majalah. Kemudian materi yang kedua mengenai analisis kebutuhan informasi. Perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi yang di dalamnya terdapat berbagai jenis-jenis informasi dalam berbagai media informasi. Kebutuhan informasi yang disediakan di perpustakaan harus dapat memenuhi kebutuhan pemustakanya. Oleh karena itu, perpustakaan harus bisa memenuhi kebutuhan informasi yang relevan bagi pemustakanya. Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan analisis kebutuhan informasi dengan cara memberikan kuesioner yang berada di bagian layanan sirkulasi. Para pemustaka bisa mengisi kuesioner tersebut dengan menuliskan kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan agar pengadaan koleksi perpustakaan bisa disesuaikan bagi pemustakanya. Sekaligus bisa mengisi survei, saran, atau kritik terkait pelayanan yang tersedia di Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta demi meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan di perpustakaan. Sumber informasi elektronik dan digital merupakan hasil alih media dari bentuk cetak menjadi digital dan membutuhkan peralatan khusus untuk menggunakannya. Sumber informasi elektronik meliputi dokumen digital, terbitan berseri elektronik, database atau pangkalan data, hak paten dalam format elektronik, dan dokumen jaringan kerja audiovisual. Di Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyediakan beberapa jenis sumber informasi digital, seperti e-book, e-research, bibliografi database, dan lain sebagainya, yang dapat diakses dalam peringkat elektronik seperti handphone, laptop, dan komputer. Jenis yang pertama yaitu ada e-book. E-book adalah file yang dapat dibaca melalui perangkat digital seperti tablet, handphone, komputer. E-book adalah file digital yang berisi teks dan gambar yang cocok digunakan untuk didistribusikan secara elektronik dan ditampilkan di layar dengan cara yang mirip dengan buku cetak. E-book dapat dibuat dengan mengonversi file sumber printer ke format yang dioptimalkan agar mudah diunduh dan dibaca di layar, atau dapat diambil dari database atau sekumpulan file teks yang tidak dibuat semata-mata untuk dicetak. E-book biasanya didistribusikan di internet sebagai file yang dapat diunduh yang dapat dibaca secara offline, sebagai halaman web yang langsung harus dibaca secara online, atau sebagai halaman web yang dicache oleh browser web untuk dibaca secara offline.
Yang kedua ada e-research, didefinisikan sebagai sumber daya yang memerlukan akses komputer atau produk elektronik apapun yang mengirimkan kumpulan data, baik itu teks yang mengacu pada basis teks lengkap, jurnal elektronik, koleksi gambar, produk multimedia lainnya, dan berbasis numerik, grafis atau waktu, seperti judul yang tersedia secara komersial, yang telah diterbitkan dengan tujuan untuk dipasarkan. Ini dapat disampaikan pada CD-ROM, pada kaset, melalui internet, dan sebagainya. Yang ketiga ada bibliografi database. Istilah database bibliografi secara tradisional mengacu pada layanan abstraksi dan pengindeksan untuk literatur ilmiah. Layanan ini berfokus pada pengumpulan informasi kutipan dan abstrak artikel, penelitian, dan membuatnya dapat dicari. Abstrak telah menjadi fokus untuk pembuatan database bibliografi karena meringkas artikel penelitian lengkap. Cukup kecil untuk dikunci ulang. Satu-satunya cara untuk menangkap informasi sebelum penerbitan elektronik, menyimpan, dan mencari. Materi keempat tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kemunculan teknologi informasi dan komunikasi membuat pola kerja hampir pada seluruh bidang pekerjaan berubah. Yang semula konvensional dan sederhana menjadi berbasis otomatis dan lebih mutakhir. Dalam hal ini, perpustakaan juga terkena dampak perkembangan TIK, seperti Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah menggunakan perangkat teknologi informasi dalam sistem kerjanya, baik software maupun hardware. Teknologi informasi dan komunikasi berupa hardware yang digunakan Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah seperti komputer server, komputer klien, barcode scanner, dan pintu keamanan pada bagian ruang penitipan barang. Sedangkan teknologi informasi dan komunikasi berupa software yang digunakan adalah Ubuntu 20 untuk komputer server dan Windows 11, 10 hingga yang paling rendah Windows 7 untuk komputer klien. Untuk pengolahan sistem informasi di Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggunakan Lontar, Librarian Automation and Digital Archive. Untuk manajemen skripsi atau konten menggunakan Dispace. Untuk jurnal menggunakan OJS, Open Journal System. Dan Perpustakaan Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki katalog induk yang menghubungkan seluruh katalog dari setiap fakultas yang ada pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu pada website https://uinjkt.remotelog.com. Selanjutnya materi yang kelima yaitu informasi terbuka atau open access. Open access adalah konsep membuat konten ilmiah dapat diakses kapanpun dan dimanapun secara daring, atau seorang peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya di internet agar bisa digunakan oleh siapapun secara gratis. Di Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdapat repositori sebagai wadah atau sistem yang menampung rangkaian intelektual sivitas akademika yang diupload di halaman online untuk mempermudah kembali informasi dan berbagi informasi secara terbuka agar dapat dimanfaatkan sivitas akademika ataupun masyarakat luas secara terbuka atau open access. Jenis koleksi yang diupload yaitu skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, buku karya dosen, jurnal, artikel, dan proceeding yang dapat diakses melalui website repository.uinjkt.ac.id. Open access ini diharapkan mampu menyingkirkan hambatan untuk mengakses ke literatur-literatur yang akan mempercepat diseminasi informasi, memperkaya pendidikan, dan memungkinkan untuk saling bertukar pikiran. Di sini saya ingin memaparkan terkait tacit knowledge. Tacit knowledge merupakan pengetahuan yang timbul dalam pikiran manusia, yakni melalui pengalaman dan pengetahuan yang ada pada otak pikirannya. Dan tacit knowledge yang kami peroleh dalam wawancara kemarin di Perpustakaan Pusat UIN Syarif Hidayatullah pada bagian layanan sirkulasi mengatakan bahwa tacit knowledge yang dimiliki perpustakaan pada bagian sirkulasi yaitu melakukan pelayanan terkait peminjaman dan pengembalian koleksi yang dilakukan oleh pemustaka dan penataan ulang koleksi pada rak-rak buku sesuai dengan katalog. Beliau juga menambahkan terkait Dewey Decimal Classification atau yang disingkat dengan DDC, yaitu kemudahan dalam mencari koleksi pustaka melalui penomoran di OPAC atau Open Access Online Catalog.
Sekian terkait pemaparan materi hasil observasi Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.